Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ketemu lagi di majelis ilmu. Saya mengamini paling keras tadi ketika yang hadir ngaji, insyaallah cepat haji dan umrah insyaallah. Amin. Alhamdulillah gitu. Tadi saya belum lihat grup, kayak ada yang tanya, enggak yang di grup bisa jawab, ada insya Allah ngaji. Pokoknya ngaji itu ada, kalau nggak ada pengumuman, insya Allah ada, tapi kalau ada pengumuman, kemungkinannya mungkin libur. Jadi defaultnya ada, kalau ada pengumuman, mungkin libur. Ngeten nggih Pak? Nggih. Kalau nggih, insya Allah kalau usahakan untuk ngaji terus, kecuali memang urgent buat bisa ngaji. 2 pekan yang lalu niku kan kalau nggih alhamdulillah hujan terus niku nggih enten sing ngaji, kula nggih dari Jogja nggih kula usahakan ngaji. Alhamdulillah. Dan kalau memungkinkan untuk streaming atau bahkan online ya kita usahakan online supaya yang mungkin berhalangan bisa hadir. Nah alhamdulillah nih kita dibantu oleh Mas Zaki. Nah ini tim media masjid mulai di viralkan ngaji gitu supaya tidak terbatas manfaatnya hanya yang hadir, tapi yang mungkin nanti belum bisa hadir bisa menyimak rekamannya. Ngeten nggih Pak. Nggih. Nggih, kita ketemu lagi sama Abu Suja. Kemarin kita bahas permasalahan tentang apa? Sing tesih inget napa? Menyamak kulit bangkai. Kemudian napa? Memakai bejana dari emas atau perak. Nah, hukumnya dilarang. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak untuk apa? Untuk makan, untuk minum, ataupun untuk berwudu. Nah, mungkin sekarang nggak relate, wudu kok nggak bejana gitu. Nah, sampai kitab ini ditulis oleh Abu Suja sekitar 600 atau 700 Hijriah. Berarti sudah Indonesia aja belum 1 abad. Baru berapa? Pada dahulu masih menyimpang sesuatu. Nah, itu dilarang ketika seseorang itu berwudu dengan bejana dari emas atau perak. Jadi alhamdulillah kita buatan gadah gitu. Jadi buatan perlu. Nah, sekarang kita masuk ke pasal baru. Pasal tentang apa? Siwak. Nah, di antara adab untuk membahas suatu ilmu niku, apalagi kitab ini kitab ulama, kita mendoakan apa? Penulisnya atau penyusunnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Fasl as-siwaku mustahabbun fi kulli hal. Pasal dan siwak itu dianjurkan untuk setiap keadaan. Jenengan perso siwak boten. Napa Mas Andul? Pak Andul. Oke, bersihkan mulut. Mantap. Nggih. Nah, ini barangkali sing dereng ngertos siwak niku dulu disebut itu dari kayu, sejenis kayu yang dia dihaluskan untuk membersihkan gigi. Fungsinya selain membersihkan gigi, membunuh atau menghilangkan bau yang tidak sedap dari mulut.
Kita baca dulu dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku matharatun lil fammi, mardhatun lirabbi, mardhatun lirabbi." Siwak itu sesungguhnya membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Niki jenengan ketika ngaji niki ngertos Islam niku begitu memperhatikan hal-hal yang kecil, tapi di sini fadilahnya besar sekali. Jenengan salah satu kunci masuk surga niku napa? Sering membersihkan mulut. Jadi kunci masuk surga diantaranya napa? Sering membersihkan mulut. Nah, nanti dijelaskan di sini apa yang perlu diperhatikan, kemudian kapan waktunya makin dijelaskan. Jadi cara untuk mendatangkan ridho Rabb itu mudah sekali dalam Islam. Yang kaya tentu mengeluarkan harta, yang punya ilmu mengajarkan ilmunya, yang punya tenaga menyalurkan tenaganya. Bahkan ketika seseorang itu tidak memiliki apapun, cukup dia membersihkan mulutnya, memastikan tidak bau mulutnya, ketika dia niatkan untuk ibadah, itu salah satu kunci ridhonya Gusti Allah. Mudah napa mudah niku, Pak? Gampil. Alhamdulillah matur nuwun. Kita lanjutkan. Disebutkan tadi bahwa siwak itu dianjurkan pada setiap keadaan. Sekarang di sini di era yang sudah modern tidak perlu pakai siwak, atau mungkin bukan tidak perlu, mungkin ada cara yang lain ya. Kita contohnya pakai sikat gigi. Pakai pasta gigi apa, Pak? Herbal. Ini kalau banyak ini sama yang jualan pasta gigi. Bahkan merek sangat banyak sekali. Nah, kalau yang tahu tentang pernah ke dokter gigi itu ada dental floss, ada toothpick, apa yang kayak dia membersihkan gigi. Bahkan sekarang teknologi sudah modern, untuk membersihkan gigi ada obat cuci mulut, apa namanya itu? Nah, obat kumur, ya, Listerine dan sebagainya. Itu modern. Nah, makanya di sini ulama itu tidak hanya, jadi siwak itu dulu dinisbatkan untuk alat dari kayu, sejenis kayu namanya arab, yang ditumbuk kemudian untuk membersihkan mulut dan gigi. Tapi sekarang itu dinisbatkan untuk aktivitasnya, bukan hanya pakai kayunya. Jadi jenengan sekarang siwakan ini sunnah mendatangkan ridho Rabb, tapi aku ora disiwak, berarti aku ora iso melaksanakan sunnah. Boten. Jenengan bersihkan gigi, bersihkan mulut, kemudian diniatkan ibadah, insya Allah berpahala. Gampang ya. Kula niku kadang nek hatta nek umpane mau sholat ngeten nih, nek mau sholat, nek belum memungkinkan kula untuk membersihkan gigi, kula kadang pas sebelum wudu niku pakai sela-sela tangan, pakai jari kula masukkan ke mulut, memastikan sisa-sisa cuilan pite ayam, sisa-sisa biji cabe. Nah, itu sisa-sisa bayem niku ampun terselip di sela-sela gigi. Sambil ngaca lihat giginya. Kula dewa pun sikatan lidah kula saya bersihkan pakai sikatnya atas bawah, dan insya Allah ini lebih nyaman untuk ibadah. Kenapa kok harus dibersihkan, Bapak Ibu sekalian? Karena dari mulut itu kita bertasbih, dari mulut kita berdoa, dari mulut kita itu memohon. Kula niki kadang nyimak hafalan santri-santri niki. Nek sing enten santri niku mulutnya bau naga, kula kon balik kok. Setoran kowe. Wah, iki surung sikatan niki. Balik sih sikatan sih. Bukan masalah saya terganggu atau tidak. Dia mau ngaji tapi mulutnya bau naga. Itu pertama,
apa? Dia tidak menghormati majelis atau dia tidak menghargai apa yang sedang dia baca. Maka salah satu cara agar kita itu tidak hanya fokus dalam beribadah, ya salah satunya, maksudnya salah satu cara untuk fokus ibadah dan mendatangkan ridho Rabb adalah dengan apa? Membersihkan mulut. Lanjut. Illa ba'da zawali lis-shaim. Jadi tadi siwak atau membersihkan mulut itu dianjurkan kecuali, nah kecuali gini, kecuali orang yang berpuasa setelah zawal, setelah matahari terbit untuk yang puasa. Alasannya apa? Nah, di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Jadi perubahan mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misk. Misk itu sejenis wewangian yang wangi. Jadi jenis parfum yang wangi itu namanya misk. Nah, ini orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misk. Padahal aslinya apa? Mambu asli nih. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Abu Suja, jadi siwak itu dianjurkan di setiap saat kecuali orang yang berpuasa ketika pasca terbitnya matahari. Karena pada saat itu biasanya kalau orang itu kan tidak berbicara dalam waktu lama, atau tidak makan dan minum, atau dia tidak menggerakkan bibirnya atau mulutnya, biasanya apa? Masih bau. Nah, orang berpuasa itu kan rata-rata jarang ngomong, bikin orang leh, apa malah turu, bar sahur turu, nanti terbit matahari, biasanya pas bangun bau mulut. Nanti tidak dianjurkan untuk sikatan. Kenapa? Karena itu nanti menghilangkan fadilahnya tadi. Lanjut. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Sudahlah tadi siwak itu dianjurkan terlebih di 3 tempat atau di 3 waktu. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi. Ketika terjadi perubahan bau mulut disebabkan azmin. Azmin itu yang saya sampaikan tadi, diamnya seseorang dalam waktu lama yang menyebabkan bau mulutnya berubah, atau barangkali jenengan suka jengkol, suka pete. Nah, niku segera niku napa bawang-bawangan, mau sholat maghrib, monggo dibersihkan dulu mulutnya baru masuk masjid atau baru sholat, karena itu nanti bisa mengganggu apa? Yang lain. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun dari tidur itu sangat dianjurkan. Apa dalilnya? Dalilnya itu disampaikan juga oleh sahabat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu ketika beliau bangun di malam hari itu, beliau membersihkan mulutnya sebelum wudu. Itu Rasulullah. Jadi kenapa kok kita dianjurkan untuk membersihkan mulut kita setelah bangun tidur? Karena Rasulullah selalu membersihkan mulutnya ketika bangun tidur sebelum melakukan aktivitas yang lain. Jelas gini. Dan yang terakhir, wa indal qiyami ila shalah, dan ketika ingin melakukan sholat. Maka di sini disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan, seandainya tidak memberatkan untuk umatku, maka sesungguhnya aku itu
mewajibkan, memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap hendak sholat. Maka Rasulullah niku saking menganjurkannya ini mengatakan lau itu dari bahasa Arab artinya jika, kalau. Jadi bahasa Arabnya apa? Lau. Kalau jika tidak memberatkan untuk umatku, sesungguhnya aku itu akan memerintahkan umatku untuk bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Okay. Ini nek jenengan mungkin tidak dalam perjalanan dari rumah, kemudian memungkinkan untuk sikat gigi atau membersihkan mulut, monggo dilaksanakan. Karena ini hal yang mudah, cukup 1-2 menit, tapi efeknya nggak main-main. Efeknya apa? Allah ridho. Nah, niki saat niki jenengan pun ngaji, pun ngertos, monggo diusahakan dibersihkan mulutnya. Hatta misal jenengan perjalanan tidak memungkinkan untuk menggunakan alat-alat yang digunakan untuk membersihkan mulut, pakai tangan aja. Sehingga pas menuju sholat tidak ada sisa-sisa makanan, tidak ada bau udut atau tidak ada bau apa misalnya makanan dan minuman seperti itu. Nah ini saya teringat satu kisah menarik ini, mumpung ingat. Aduh perangnya lupa lagi perangnya. Kondisi apa ya nanti coba saya ingat-ingat lagi. Dulu tuh zaman sahabat itu pernah ada perang melawan Persia. Perang apa Pak Umar? Iya. Nah, ini kaum muslimin itu udah mempersiapkan untuk menghadapi penaklukan pasukan Persia. Nah, Persia itu sekarang itu ya negara Irak, negara Iran. Itu termasuk daerah Persia, Imperium Persia. Kalau Bizantium Romawi dulu itu ya Syam, Syria, Palestina, Lebanon, Urdun, Hijaz itu termasuk Bizantium, bahkan ke arah Turki itu daerah apa? Romawi. Nah, ini sahabat dengan panglimanya ini sudah mempersiapkan strategi, peralatan perang, ransum, bahkan sampai ke semua lini sudah disiapkan untuk penaklukan ke daerah Persia. Iki biasanya iki mek karek til ngono mesti menang. Iki pirang-pirang dino ngecamp ora menang-menang iki. Nah, ini nek sahabat niku luar biasa kedekatannya kepada Allah ketika sudah melakukan tawakal yang maksimal, mempersiapkan segala sesuatu dengan optimal, kemudian dia mengembalikan sesuatunya ke Allah. Ini nggak mungkin kita itu ini Allah ini belum memberikan kita kemenangan ini bukan karena kita mungkin barangkali kita belum siap itu. Kenapa belum siap? Belum siapnya mungkin kita melanggar apa yang Allah perintahkan. Itu di absen itu, langsung di muhasabah. Wah, kita apakah meninggalkan sholat? Oh enggak, kita sholatnya alhamdulillah aman. Sholat sunnah aman, puasa aman, tilawah aman, tahajud aman, sedekah aman. Golei. Ternyata posisi yang tertinggal. Burung sikatan. Ini luar biasa. Jadi kaum muslimin itu memandang bahwa kemenangan itu bukan hanya ditentukan oleh faktor dari kesiapan fisik dan kesiapan mental, tapi lebih dari itu bahwa kemenangan itu karena ketakwaan. Maka dicek dulu itu. Wah, jojo aku ninggal ke sholat, jojo aku ndolimi koncoku, jojo aku nyelatu koncoku, jojo aku ngibai wong liya, jojo dicek semua. Wis aman kabeh jane. Nah, tiba dhewe iki lho sikatane ora tenanan iki. Langsung nyari kayu. Nyari apa? Nyari kayu. Nah, jenisnya arok dan sebagainya. Nah, tiba pas membersihkan itu, mata-mata musuh dari Persia itu datang. Wah, bahasa nih kan, kaum muslimin ini lagi mempertajam giginya mau makan kita semua gitu. Ini delok iki kan dosi ayo ini panglima sekarang semua para jurid bersihkan sikatan kabeh. Sikatan nombok iki nggo apa kayu, nggo nuntune dikira
mata-mata dari musuh tadi mau menajamkan gigi. Akhirnya mata-matanya ngabari kanca-kancane, ayo cah, wis semua iki. Kaum muslimin di luar nalar iki. Mosok dhewe dipangan ngono. Akhirnya menang tanpa peperangan. Ini cerita yang saya berulang kali mendengarkan cerita itu tidak bosan gitu loh. Ternyata kita itu kadang tuh untuk sukses itu selain persiapan zahir, lahir, batinnya juga kita siapkan. Bisa jadi kita hari ini belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan karena Gusti Allah tuh nggak mampu. Kita itu nggak mau, atau kita itu belum pantas. Gitu. Jadi jenengan barangkali ya, kita doa sama Allah. Allah tuh gampang ngomong kun fayakun mesti dikabulin. Tapi kadang kan ditunda itu. Jangan bilang Allah nggak adil. Boten. Bisa jadi kita itu belum siap. Misal kita dikasih hari ini, ada dulu Korun itu kan. Korun itu kan awalnya ahli ibadah. Kemudian apa? Miskin. Ahli ibadah miskin. Minta ke Nabi Musa. Nabi Musa, ini kalau saya itu kaya, saya itu bisa loh sedekah ke masjid, saya bisa menggunakan harta saya untuk membantu orang lain. Tiba-tiba didongake karo Kanjeng Nabi Musa, Korun dadi sugih. Barang sugih, ora tau ngaji, fikih meneh. Ini Pak Joko jangan ngeten mau Pak gini melu fikih terus Pak. Ini jenengan di mersi lali. Korun itu baru dikei harta, nggak gelem ngaji, ngelawan karo Nabi Musa. Walat didongake, akhirnya dibalekke hartane di bawah. Makanya nek kita dengar mungkin harta karun, yo harta korun iki mau. Nah, kuwi mbuh kuwi cocok-cocokan mbuh tenanan apa ora. Ya itu ada itu. Maka kadang kita tuh kadang harus introspeksi barangkali kita tuh belum diberikan Allah sesuatu itu bukan karena Allah tidak mau dan tidak mampu. Barangkali yang kita belum pantas, dan sebagai hal yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, memantaskan diri itu penting. Bukan hanya meminta, tapi memantaskan diri. Ngeten nggih. Niki kok jadi abot banget pelajaran ini. Siwak nanti tekan ngendi niki. Nggih. Lanjut napa mboten niki? Lanjut nggih. Buat di Painem aman. Buat di mini pun di. Oh, ndelik. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke pasal yang selanjutnya. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya. Nah, ini bab tentang wudu. Dan rukun-rukun wudu itu ada 6 perkara. Sekarang panjenengan saya tanya, rukun iku napa? Mungkin enten syarat mulai Pak De. Mungkin enten rukun, enten syarat, enten sunnah, enten pembatal. Nah, gampangane napa? Sinten sing ngertos rukun? Sejane sampai sekarang kita tidak bisa bedakan rukun dengan sunnah kok. Wudu bertahun-tahun, pokoknya kena banyu kabeh ngono sah ngono. Atau pripun? Nah, rukun itu adalah sesuatu yang mana ketika dia itu ditinggalkan menyebabkan ibadah terkait batal. Atau kalau bahasa usul fiknya agak sulit, gampangnya gini, sesuatu yang harus ada karena keberadaannya itu menyebabkan sah suatu ibadah. Saya kasih contoh. Jenengan ajeng sholat. Boleh nggak kalau belum wudhu? Nggak boleh. Maka wudhu itu adalah sesuatu yang menyebabkan sahnya suatu sholat. Nah, ini poin kedua. Tapi wujudnya perkara itu tidak mewajibkan apa? Tidak mewajibkan ibadah tertentu. Kalau balik sakniki, nek Mas Zaki, jenengan wudu, wajib sholat ora? Enggak wajib. Oh, dia wudu ya ora sak-sake, enggak wajib sholat. Tapi nek jenengan mau sholat harus wudu enggak? Nah, itu. Paham nggih?
Jadi namanya rukun itu jika hilang, maka dia itu menyebabkan suatu rentetan ibadah itu bakal tidak sah. Nah, niki jenengan pegang dulu. Pokoknya rukun ini nggak boleh ditinggalkan. Nek ditinggalkan batal atau tidak sah. Nah, maka nek disebut rukun ada 6. Berarti minimal 6 niki jenengan ampun hilang atau tercecer atau tertinggal. Karena namanya rukun, kalau tertinggal berarti batal atau tidak sah suatu ibadah. Paham nggih? Nggih. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Napa pertama? Niat. Ini menurut mazhab Syafi'i yang pertama kali menjadi rukun ketika melakukan wudu itu adalah niat. Jadi jenengan misal kumur, wis pertama jenengan membasuh tangan. Wis kumur-kumur. Aduh aku urung niat wudu. Nah, jenengan masih punya kesempatan niat ketika membasuh muka. Tapi nek jenengan sudah setelah basuh muka kok belum niat, baleni neh, basuh muka mau. Paham mboten ning maksud kula? Jenengan misal pas udah kumur-kumur, habis itu udah basuh wajah, terus habis itu baru ke tangan. Aduh aku murung niat nih. Nah, baleni sih. Nah, jenengan niat, harus niat dari awal. Tapi nek jenengan itu dari kumur-kumur belum niat, terus basuh wajah. Nah, basuh wajah dengan baru niat. Nah, itu sah insyaallah. Paham nggih? Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nah, definisi wajah niku napa? Pokoknya semua bagian yang tidak ditumbuhin rambut itu wajah. Nah, niku wajah. Niku jenengan persani. Pokoknya nek ada bagian yang tidak ditumbuhin rambut itu wajah. Nah, ampun ditinggal. Diusahakan semuanya terkena air. Nah, definisi membasuh niku mengalirnya air. Nanti di sini ada membasuh, ada mengusap. Beda. Nah, membasuh tadi berarti air harus mengalir. Nah, nanti kita sampaikan. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh tangan sampai siku. Nah, pertanyaan yang panjenengan, sampai itu pas garis finish atau melebihi garis finish? Atau malah sebelum garis finish? Nah, ini unik ya. Nah, ini harus diperjelas nih. Nah, ini dalam bahasa Arab, ila itu bisa berarti ma'a, yang artinya berarti termasuk garis finish. Bisa berarti hatta, yang berarti pokoknya sebelum garis finish atau pas garis finish. Kalau ma'a berarti dia garis finish dan lebih. Kalau ila berarti ya pas ngepas banget. Nah, di sini disebutkan di hadis yang akan dibacakan insya Allah nanti, lebih amannya jenengan jangan hanya pas siku tapi dilebihin sedikit minimal. Kadang kan wudu ceplak-ceplak ana cepet bar kuwi sikune mek kena nggih ngisore tok, dhuwurane ora kena. Apa teribake sing dhuwur tok kena, sing ngisor ora kena. Ya wis gulung pisan ae kenake kabeh. Kena kan sampai lebih dari siku. Paham mboten iki? Nggih. Soalnya niku rukun. Nah, rukun jenengan ketinggalan potensinya mboten sah. Napa nih? Wudunya. Niku tadi rukun ke berapa, Pak? 3. Mantap, berarti nyimak ya. Tamat-tamati. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si. Niki kula banter ora toh? Tapi kok tes ngantuk niku napa kurang banter loh.
Kula niki Pak Bu terinspirasi sama guru kula. Dulu itu saya tuh tak hitung-hitung nggih. Kula pikir-pikir tuh minimal kula tuh punya 10 guru fikih. Dari kula semenjak SD, MI sampai kuliah, sampai S2. Nek SD yang kula paling inget nih Bu Yami, almarhumah. Mas Andul nih MI Mas. Pernah ketemu Bu Yami. Nah, berarti senior sekali nih Mas Andul ketemu kan. Bu Yami itu saya ingat beliau itu pernah ngajar fikih pakai buku debat di kelas 5 kalau tidak salah tentang fikih zakat pertanian. Zaman sakmono kula jek kelingan. Bu Yami niku termasuk guru sempun sepuh pas kula diajar niku. Dan beliau tuh ngajar fikih zakat pertanian, nggih buku debat warna hijau. Nah niki penting ya, mengingat guru. Kula niku kadang nek ngajar ngeten niki, kula niatke insyaallah niki sahame Bu Yami almarhumah. Niki insyaallah dapat bagian pahala insyaallah. Guru SMP kula fikih diantaranya Kiai Ustadz Zuhari, Kiai Haji Suhari. Sekarang ngajar, beliau punya pondok di Klaten yang kula ngajar di sana juga. SMA juga, termasuk bukunya kula masih ingat, Minhajus Salikin. Covernya warnanya pink. Soalnya nyetak dhewe mbuh kok dadi pink, pokoknya ngono kuwi. Kula pas SMA niku sing ngajar diantaranya Ustaz nek do nyeluke Mbah Ilyas. Soalnya dulu guru kula enten 2. Mbah Ilyas niku sing sepuh, nek sing muda namanya Pak Ilyas panggilnya, Ustaz Ilyas. Nah, niku pakainya Minhajul Muslim. Warnanya covernya warna merah. Sampai di kuliah kula niku diajar wong Mesir namanya Dr. Jamal. Niku ngajar fikih. Misal niki kelas kula, kelas yang lainnya tuh tempatnya Pak Adi sana. Saking ngomong niku, pokoknya nek beliau udah megang mic itu, jangan kan megang mic, sebelum megang mic, mahasiswa itu masuk bel jam 7, beliau itu jam 7 kurang sudah di kelas. Dasinan wong Mesir, jenggotan pun sepuh, piyayine niku berwibawa, nek ngomong ngeten iki 2 jam pelajaran, 2 jam niku boten berhenti dan suaranya koyo panglima. Kata amat-amati, wah keren juga ya. Nah niku yang dibahas padahal abot, yang dibahas niku napa? Bidayatul Mujtahid, perbandingan madhab. Jadi niki nek sekarang kita bahas niki nek sahalaman. Mungkin nek di buku kula dadi 30 halaman meng bahas napa? Rukun wudu. Perbedaan madhab Syafi'i, perbedaan madhab Hambali, perbedaan madhab niku. Niku kok tekan ndi mau ngaput aja nih. Suaranya banter mboten ana apa niki. Nggih. Pokoke niki kula semangat. Karena napa? Nggih, pertama ngajar ilmu tuh harus semangat. Karena ini insyaallah penting dan diantaranya juga ketika ngomongnya itu tegas dan keras, semoga ilmunya juga masuk insyaallah. Oke, lanjut malah curhat kula malah. Wa mashu ba'd ar-ra'si. Nah, tadi kita jelaskan. Yang pertama tadi ghuslu artinya membasuh. Kalau mashu artinya mengusap. Bedanya nopo, Pak? Membasuh. Ini wudu ke air niki. Pripun Pak Dewawi? Ya Pak Wawi, bedanya membasuh napa? Membasuh cuma tangan mengusap. Itu mengusap. Jadi mengusap itu Mengalir. Air mengalir ke tubuh itu namanya membasuh. Kalau mengusap kita ambil air ditempelkan. Beda nggih? Nah, jadi kalau membasuh tadi itu wajah, tangan, sekarang kepala cukup diusap. Diusap tuh pripun? Jipe air
tempel kene temawon. Misal srit pun wajib niku. Pun sah. Niku rukune lho nggih. Ya misal jenengan jika ngen makane nek wudu niku ampun ini, ampun aku kadang nek wudu karo wong iki sret ngono kuwi. Kabeh nyiprat nganti sarung-sarung kuwi tak anteni sik wudune gen rampung. Tak seneni kok ya wudu, tapi nek seneni kelambiku kena cipratane ngono. Kadang yo anyel, tapi nek anyel kok dhek alhamdulillah wudu ngono. Pripun maksud? Kan ngaji fikih sih. Jadi kalau menghidupkan keran niku jenengan itir-itir mawon. Itir-itir bahasa Indonesia napa? Kecil mawon niku lho. Kecil mawon. Jangan sampai itu apa ya? Wis kerane iki ngocore gede, tambah dipolke, kena nggon sikil. Kuwi sak desa kena kabeh kuwi. Jadi kecil mawon, nah diambil sedikit air, tempelkan ke rambut, itu udah sah. Minimal 3 helai. Dalam mazhab Syafi'i. Niku saya lho nggih. Nah niki kita nggak berbicara yang lain. Minimal. Jadi jenengan misal buka keran sedikit mawon, hatta jangan parang kritis wudune banyu segoro. Ya jenengan ampun mubadir. Jadi berwudu niku walaupun kita di umbul, walaupun kita di sungai, tidak serta-merta menggunakan air yang melebihi kebutuhan kita. Jadi definisi mubadir itu menggunakan sesuatu yang melebihi kapasitas kebutuhan kita. Wonten mesti doa ya rapopo buka wae krane, ngucur. Gratis sok banyu sak ngentek ndadak bingung. Mboten masalah gratis dan akeh. Jenengan menggunakan sesuatu yang tidak melebihi kebutuhan jenengan niku nggih boten sae. Jadi cukup sedikit kebutuhan jenengan. Bahkan pernah kula praktek niku, wudu niku jadi cukup dengan setengah botol air mineral niku sing 500 ml lah. Niku cukup. Kapan kan praktek jenengan nggih setengah gayung niku cukup nggih wudu. Cukup. Nah, kadang wong sing ra mudhun rukun wudu meh dikai rong kolah ya ora sah. Masalah sunahnya nek ngertos tentang sing ciprit-ciprit ampun ngomong berarti ngerti rukune. Kan kadang ngene kan iki sret iki wis ngono ki sah iki. Kula nggih kadang nek nggih sempakne kan males nek teles. Dadi nggih sedikit mawon di atas ini langsung tutup meleh sah niku. Nah nanti setelahnya ada sunahnya kula jelaskan meleh. Kok jenengan ampun goib nek goib mboten sunah menggih. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berarti ini rukun keberapa? 5. Yang terakhir tertib wa tartibu ala ma dzakarnahu. Dan tertib atau berurutan setiap rukun-rukunnya. Dados nek jenengan misal wudu dengan air yang terbatas, misal jenengan itu di tempat-tempat yang memang kesulitan air atau memang jenengan di posisi perjalanan, jenengan naik gunung misal, kemudian tidak menemukan air kecuali sedikit. Nah, minimal rukun-rukun niki jenengan praktekkan insyaallah sah. Jadi misal kok wong kok wudu ora kumur wudu apa? Nah niku versi hemat ya ora sanggo banyune mek sithik kumur. Basuh sekali, basuh rambut sekali, basuh kaki sekali, sah. Mudah napa mboten iki? Gampil nggih. Sing tesih inget sinten nggih niki? 6 rukun dek wau. Yang pertama kita ulang lagi lah. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, niatnya pas kapan dulu? Pas basuh wajah. Yang kedua membasuh. Yang ketiga membasuh sampai. Yang keempat mengusap kepala. Kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai. Yang keenam tertib. Nah, ini yang ibu-ibu bapak wis wae ceng. Ceng bahasa Indonesia ini tren.
cerdas. Nah, ini alhamdulillah nih ngaji itu mencerdaskan. Jadi kok nek ndelok perbedaane niki ora bingung. Orang ngaji ngono ki akhirnya kan kita melihat perbedaan ngono. Kadang ketika kita nggak tahu kan ana wong sing beda dengan kita kan dikira salah. Padahal sesuatu yang beda dengan kita belum tentu salah. Barangkali kita belum sampai ilmunya. Jadi salah dengan tidak salah itu, jadi kita ketika sudah belajar ngaji, frame kita, pikiran kita bukan salah atau benar, tapi yang barangkali beda dengan kita tahu atau belum tahu. Beda mboten? Ampun benar dan salah nggih, atau kita tahu atau belum tahu. Oke, masih jam berapa isaknya Pak? 5 menit lagi. Ini satu pasal selesai mboten nih. Nek mboten selesai mungkin lanjut pekan depan nggih insyaallah nggih. Nggih, nek masih dikasih umur insyaallah. Lanjut jam isaknya tahan dulu terlalu semangat ya. Bahaya. Pengajiannya Pak Komar ora sido. Lanjut nggih. Kalau izin minum sebentar boleh? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya, wa sunanuhu asyratu asya. Dan sunah wudu itu ada 10 perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah. Ternyata kok mengucapkan basmalah itu kayak sunnah, bukan wajib. Niki jenengan baru tahu apa sudah tahu? Baru tahu. Alhamdulillah. Nah, dulu itu ternyata di sini apa dalilnya? Dasarnya apa? Nah, ini saya bacakan ya dasarnya. Dari Anas. Jadi Imam Nasai dari Anas. Dulu itu ada sahabat tak wocok ke hadisnya malah kok kesuwen. Langsung tak intine mau jenengan seneng intine diwaca hadisnya. Intine wae. Pokoknya ngono kuwi lah. Pokoknya intine. Nggih, intine. Jadi dulu itu sahabat suatu ketika pernah bertanya kepada Nabi bertanya kepada sahabatnya. Ketika itu beliau mau wudu tapi tidak mendapatkan air. Kemudian beliau tanya ke sahabatnya, para sahabat, ada nggak air? Terus kata sahabat, ada, tapi mek baskom. Terus apa yang dilakukan beliau? Ya udah, sini baskomnya. Terus tawaddau bismillah. Berwudulah dengan menyebut nama Allah. Kemudian diceritakan di situ, maka beliau itu mengambil air dari baskom itu, kemudian sahabat itu berwudu dari ambilan airnya. Jadi Rasulullah kan tadi airnya berapa? Sak baskom nggih. Rasulullah ngambil air dari baskom itu, terus sahabat wudu dari celah-celah jari Rasulullah itu. Dan diceritakan sini yang wudu dari baskom itu sekitar 70 orang. Ini Pak Di Mariana ampun dipraktekin loh. Jenengan boten saged. Ubar ngaji fikir terus, wah nek banyu Pak Di Mariana mah nyontoh iki jenengan boten saged Pak Di. Ampun dicontoh. Niki khusus Rasulullah nggih. Niki salah satu napa mukjizat Rasulullah. Mukjizat itu definisi napa? Boten saged ditiru. Termasuk napa? Beristri lebih dari 4, boten saged Pak Komar. Jenengan boten saged. Nggih. Nah, ada khususan termasuk nek Rasulullah niku napa? Salat malam wajib. Nek Mas Andul sunnah. Nek Rasulullah wajib. Nah, niki kan khusus loh. Nggih. Termasuk tadi diceritakan bahwa dari sahabat itu wudu dari apa? Dari sela-sela tangan Rasulullah itu, dan diceritakan sampai 70 orang yang berwudu dari celah Rasulullah itu. Nah, itu adalah dalil tentang apa? Kesunahan membaca basmalah sebelum berwudu. Nah, secara umum kalau jenengan pengen melakukan kebaikan, ya harus membaca basmalah. Lebu masjid, meh nyambut gawe,
meh dodolan, meh turu, meh madang, meh mlebu tempat ilmu. Bismillah. Secara umum kebaikan itu biar datang barokahnya baca basmalah. Tapi di sini disebutkan secara khusus bahwa basmalah itu adalah termasuk sunnahnya berwudu. Lanjut ya. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal inaa. Dan membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana air. Nek sakniki mboten relate. Wudu kan garek ngucurke nggen keran niku to. Nguncur. Nah, makanya kalau ceritakan dulu itu tata cara wudu sing nggih keran niku malah mboten populer. Wudu kok nggih kerane piye? Wudu itu dulu itu nggih nggo baskom misalnya jiko nggon apa ya? Nggon kolah bar kuwi di caranya ini enggak langsung nih Pak. Misal niki baskom nggih, langsung jiko nggon baskom niki. Nah, sebelum memasukkan tangannya ke baskom niku, ininya di ini dulu. Jadi ini kan misal baskom ada air. Nah, dikucurkan sedikit, dibersihkan dulu, baru buat wudu. Paham buat masuk dulu. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu tangan kita tuh ada najisnya apa enggak. Padahal kalau ada, kemarin kan kita pembahasan pertama, kalau ada air yang kemasukan najis jadi najis. Nah, misal gampangane najis jenengan tilem jenengan sare. Kan boten ngertos, mohon maaf nggih. Misal megang kemaluan, misal nggih. Batal boten. Nah, misal di daerah mriku enten sisa kotoran misal. Naudzubillah, atau jenengan misal nggak tahu tibake megang kotoran gitu. Nah, habis itu kok tiba-tiba langsung pakai wudu. Nah, itu nanti menyebabkan air yang ada di bejana itu menjadi nopo? Najis. Maka caranya sebelum dimasukkan tangan itu ke bejana tadi atau tempat suci, dikucurkan dulu supaya hilang najisnya. Lah aku ki ketoke ora ngopo-ngopo iki. Nah, ketoke niku mboten nggih dasar. Pokoke amannya jenengan bar ngopo, cuci tangan rin. Baru dipakai wudu. Nah, sakniki insyaallah aman sih. Sakniki kan jenengan buka keran langsung dibasuh toh. Nah, nek misalnya jenengan modele nggih nyiduk nggen apa kolah, terus nggen danau, nggen tempat air itu kan potensi kalau tangan belum dibersihkan bisa mengotori air. Tapi nek jenengan pengen melakukan ini sunnah. Jadi misal jenengan buka keran, ya wis dibersihkan iki sunnah. Oke. Lanjut ya. Yang ketiga, wal mabdhu wal istinsyaku. Sunnah wudu yang ketiga dan keempat adalah madmadah. Itu dari kata madmadah yatamadu. Artinya kumur-kumur wal istinsyak. Istinsyak itu artinya memasukkan air ke dalam rongga hidung. Sekarang pertanyaan kula simpel. Caranya istinsyak pripun? Nggih. Ngambil air dulu. Terus di sisi. Ya, betul. Nah, ini saya beberapa melihat itu istinsak sing mlebu malah jentike. Nah, niku mboten istinsak niku ngupil. Dan istinsak malah iki lebu kabeh, mboten perlu. Jadi mendet air secukupnya, diserot sampai ngerasa kaya banyune iki kaya mlebu kene iki lho, piye teng rasane piye set ngono. Nah, baru langsung gitu disemprot gitu dengan kuat. Nah, itu namanya istinsyak. Jadi proses mengangkatnya tadi nama istinsyak, proses mengeluarkannya nama istinthar. Nah, nek basane ngono gampangane nyedot karo sisi ngono ae wis. Pokoke ngusunae ngono kan buku istinsyak ngono. Nek bingung sisi karo nyerot ngono. Orang nggo jari tapi nek nggo jari kuwi upil. Nah, ini
ada penelitian bahwa itu proses kayak gitu tuh enggak sederhana. Bahwa di balik sunnah wudhu itu ternyata menyimpan satu hikmah kesehatan. Saya belum melihat jurnalnya lagi, tapi ini orang-orang itu kadang meneliti itu loh. Ada nggak korelasi orang yang dia menghirup air ketika wudhu itu dengan kesehatan? Ternyata ada. Termasuk saya pernah mendengarkan ilmuwan itu, jadi orang sujud dengan posisi yang benar itu memungkinkan satu celah pembuluh darah yang dia itu tidak akan teraliri darah kecuali dalam posisi sujud. Ketika sujud. Nah di sini juga sama nih. Jadi menurut kesehatan itu mungkin ada sesuatu kotoran atau bakteri yang dia nggak akan bisa keluar kecuali dengan posisi itu. Wallahu a'lam. Dan jenengan cari nanti. Dan ini nggak main. Sampai sampai kepala aja dah, sampai kelima aja nggih. Nanti 5 selanjutnya pekan depan insyaallah. Yang kelima, wa masfu jami'ir ra'si, dan membasuh seluruh kepala. Tadi rukunnya berapa? Minimal 3 helai. Tapi kalau sunnahnya seluruh kepala. Caranya, kalau contohi. Seluruh itu berarti jangan ngambil air. Nah, habis itu dari ujungnya jangan gini kan. Seret, balik lagi ke depan. Sekali aja. Itu apa? Sunnahnya. Sunnahnya sekali. Oke. Sampai sini dulu deh. Jadi apa gede? Aku lali ini yo orang muda ke atas. Biasanya ngajar santri ABG saiki ya apa istilahnya? Wis ngono ya. Sampai sunah kelima insyaallah nanti kita lanjutkan pekan depan. Mungkin satu pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Cukup? Insyaallah. Oke, kita akhiri kajian kita dengan doa, dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.